hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Medis Manzaluku, SPD Guru SD Negeri 071165 Mazinge, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nias Utara. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mewawancarai Bapak Kepala SD Mazinge sebagai pimpinan saya di sekolah ini untuk menyelesaikan tugas kami di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bisa Bapak perkenalkan? Ya, saya Edward Manzaluku, SPD Kepala SD Negeri 071165 Mazinge, Kecamatan Alsatan Muzuri, Kabupaten Nias Utara. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak siang hari ini Pak? Walafiat Pak. Puji Tuhan Pak. Ya. Sesuai dengan yang saya informasikan kemarin Pak, bahwa untuk hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan di unit kerja yang Bapak pimpin ataupun sekolah kita ini tentang nilai-nilai yang berbasis kebajikan. Maka pada kesempatan ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak ya. Bisa Pak ya? Bisa Pak. Ya Pak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Tapi jika masih bisa dikatakan benar lawan salah, masalah tersebut dilema etika. Baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang benar, dan keputusan tersebut belum menguntungkan banyak orang. Ya, jadi tidak ada yang dirugikan. Ya, berarti dalam pengambilan keputusan selama ini berarti sama-sama menguntungkan Pak ya? Benar. Tidak ada yang dirugikan. Ya. Baik Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, diskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Ya, baik Pak. Berarti selama ini Bapak akan melibatkan berbagai pihak ya? Benar Pak. Ya, untuk pertanyaan yang keempat Pak, ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya dan menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankannya kepentingan umum. Artinya, solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Oh iya Pak, bagus sekali Pak. Berarti sama dengan yang pertama tadi Pak ya, tidak ada yang dirugikan dalam pengambilan keputusan. Bagus Pak. Untuk pertanyaan yang kelima ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada pengambilan keputusan itu pasti Bapak mengalami yang namanya tantangan. Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mengambil keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak, jadi tidak ada yang dirugikan. Oh iya Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini dalam pengambilan keputusan? Oh iya Pak ya.
untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya memutuskan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di poin sebelumnya, poin 5 itu. Oh bagus Pak. Ya. Berarti kalau masalah yang ringan itu langsung diselesaikan di tempat Pak ya? Benar. Ya Pak. Untuk pertanyaan yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Ya, dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah atau orang tua murid lah dan orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang atau siswa yang mengalami permasalahan dengan tujuan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan dengan tepat. Demikian. Bagus Pak. Ini pertanyaan yang paling terakhir nih, satu lagi Pak, boleh Pak ya? Silakan Pak. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan tadi, pelajaran yang dapat saya ambil adalah saya lebih bijaksana untuk menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat dan terbaik di sekolah kita ini. Bagus Pak. Ya, Terima kasih Pak ya. terima kasih. Saya sudah mengganggu waktu Bapak untuk mengadakan wawancara siang hari ini ya. Iya, Bapak. Iya Pak. Terima kasih Pak ya. Selamat siang ya Pak. Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Medis Manzaluku, guru SD Negeri 0165 Madinge, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nias Utara. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala SMP Negeri 4 Alas Talunzoi untuk melengkapi tugas kami di modul 31, yaitu pengambilan keputusan yang bernilai nilai-nilai kebajikan. Coba Bapak perkenalkan. Baik, nama saya Swardin Zaluku, jabatan sebagai Kepala Sekolah Unit Kerja SMP Negeri 4 Alas Talunzoi. Sekian. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya pagi ini Pak? Baik dan sehat. Ya, puji Tuhan Pak. Amin. Pada kesempatan ini Pak, sesuai dengan yang saya informasikan kemarin bahwa saya akan berkunjung ke kantor Bapak untuk mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan di tempat ataupun di unit kerja yang Bapak pimpin. Mungkin selama ini Bapak sudah bertugas sebagai pemimpin di sekolah ini. Mungkin ada beberapa kasus yang Bapak temui dan dalam kasus itu tentu Bapak mengambil beberapa keputusan. Maka pada kesempatan ini izinkan kami untuk mewawancarai Bapak ya. Boleh. Ya, yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Medis Manzaluku sebagai CGP Kabupaten Nias Utara mengenai kasus yang terjadi selama ini atau dilema etika atau rujukan moral. Nah, saya melihat bahwa kasus dilema etika atau benar melawan benar, di mana itu situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara kedua pilihan, di mana benar-benar moral dan ada juga nilai yang sangat bertentangan. Sedangkan rujukan moral atau benar melawan benar, yaitu situasi dan keadaan ketika harus mengambil salah satu keputusan antara benar dan salah. Berarti selama ini kadang Bapak mengambil keputusan itu antara benar dan benar, ada juga antara yang benar dan salah. Benar sekali Pak. Oh iya Pak. Yang untuk pertanyaan berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik Pak, bagaimana saya menjalankan atau mengambil satu keputusan di sekolah yang saya pimpin. Nah, sebelum keputusan itu diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu saya melaksanakan beberapa hal. Misalnya hal dan fakta yang terjadi dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, menganalisis mana yang benar dan mana yang salah,
dan membuat alternatif solusi atau jalan keluar, dan paling terakhir adalah membuat keputusan yang terbaik. Oh iya, mantap Pak. Berarti Bapak membuat kesimpulan yang sangat terbaik ya dalam Benar sekali. Ya lanjut Pak untuk pertanyaan yang ketiga ini. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, prosedur yang saya lakukan selama ini adalah langkah yang saya ambil hampir sama dengan apa yang saya sampaikan tadi di nomor 2, menanyakan hal fakta yang terjadi, siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, menganalisis mana yang benar dan mana yang salah dan kurang, membuat alternatif solusi, dan terakhir membuat keputusan yang terbaik. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, Dani, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, hal-hal yang efektif dalam mengambil satu keputusan mengenai kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat atau yang sangat bersifat urgent atau mendesak atau tidaknya kasus dilema etika ini tersebut, dan mengambil alternatif atau solusi yang lain. Iya, bagus Pak. Ya, untuk yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin selama ini dalam pengambilan keputusan ada tantangan yang Bapak hadapi misalnya. Baik, dalam mengambil satu keputusan sudah jelas itu di mana-mana selalu ada tantangan. Nah, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil satu keputusan pada kasus dilema dan etika banyak. Misalnya, masalah tersebut sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung terlibat, serta adanya peraturan harus dipenuhi, dan harus ada nilai yang harus diutamakan. Demikian Pak. Iya Pak, bagus Pak. Untuk pertanyaan yang ke-6 ini Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Misalnya dalam pengambilan keputusan itu, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu ataupun ada waktu yang sudah Bapak ambil lagi ke depannya? Baik Pak, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat menarik mengenai dalam mengambil satu keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini selama ini belum ada jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dan menganalisa, mempertimbangkan, memusyawarahkan kasus dilema yang baik secara formal maupun secara non formal. Ya, bagus Pak. Ini pertanyaan yang ke-7 Pak ya. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Baik, dalam mengambil satu keputusan tentu ada beberapa hal yang bisa membantu saya. Nah, di mana seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atau atasan langsung. Ya Pak. Satu lagi pertanyaan ini Pak ya. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak. Pertanyaan terakhir ini Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, pengalaman yang dipetik banyak, tetapi salah satunya adalah pembelajaran yang saya petik pengambilan keputusan pada kasus dilema ini adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Nah, semua pihak yang terlibat harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Itu menurut saya Pak. Pertanyaan Bapak yang
terakhir sekali. Luar biasa Pak. Mungkin pengambilan keputusan yang seperti ini sungguh luar biasa Pak ya. Dan kita berharap agar pengambilan keputusan ini bisa diterapkan dan bisa berkesinambungan di mana Bapak memimpin unit kerja untuk ke depan ini. Benar sekali. Terima kasih Pak ya, saya sudah Baik, mengganggu waktu sama-sama. Bapak. Tidak jadi wawancara masalah. ini. Ya, selamat pagi Pak ya. Selamat pagi Pak. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar